Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel Ring Setono BF Sukoharjo. Yang mohon maaf beberapa waktu ini belum mengupload atau belum merilis video baru karena ada sedikit kesibukan semacam itu, teman-teman. Ya, sebelumnya kita di sini akan membahas mengenai kendala dalam dunia peternak murai batu khususnya, yaitu dengan dengan pengalaman kita itu sering terjadi embrio mati atau anakan yang ada di dalam telur itu mati sebelum menetas. Jadi kita akan bahas di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap stay terus di video saya kali ini. Teman, pada kesempatan kali ini saya pengen sharing atau membahas mengenai masalah yang terjadi tentunya di dunia peternak dan dunia peternak murai batu khususnya ya. Salah satu kendala yang menjadi momok itu adalah saat kita sudah menanti kurang lebih 14 hari dan sebelum 14 hari embrio itu mati. Embrio mati sebelum menetas. Nah, itu biasanya indukan burung murai itu membuang di dasar kandang. Nah, saya pernah mengalami saat itu burung murai indukan di kandang ternak saya itu bertelur 4 butir ya, bertelur 4 butir, dan salah satunya itu sudah ada di bawah dengan sedikit telur itu agak pecah, dalam arti sudah dipatokin indukannya semacam itu. Saya lihat, saya cek, ternyata embrio yang ada di dalam telur itu mati, teman-teman. Nah, jadi solusi atau kita bahas penyebabnya terlebih dahulu. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan embrio mati di dalam telur sebelum menetas. Nah, itu yang pertama teman-teman harus cek kondisi suhu di dalam kandang atau suhu di dalam glodok kandang teman-teman. Karena apa? Karena dengan suhu tersebut kita sering mengeceknya, jangan terlalu panas juga, jangan terlalu lembab. Nah, semacam itu. Jadi usahakan suhunya itu yang sedang-sedang saja. Nah, gitu teman-teman. Misalkan suhu panas itu juga harus kita berikan sedikit kelembapan, dalam arti kucuran air atau airnya di dasar kandang kita berikan semprotan kecil. Nah, supaya suhu di dalam kandang itu tidak terlalu panas. Nah, usahakan juga air tempat mandi burung atau indukan itu usahakan diberikan secukupnya, agar apa? Indukan yang mengerami itu seringkali dia mandi, jadi usahakan dikasihkan di kandang ternak itu, teman-teman. Kalau suhu terlalu lembab ya dikurangi, dalam arti dikurangi airnya, jangan terlalu banyak, terus disemprot di bagian bawah itu juga jangan terlalu banyak, teman-teman. Itu yang pertama, suhu kandang itu harus teman-teman diberikan yang terbaik untuk indukan murai batu tersebut. Yang selanjutnya apa, teman-teman? Kalsium. Nah, kalsium ini juga sangat penting, teman-teman. Kalsium kita bisa menggunakan cangkang telur yang diremas-remas dan disebar di dasar kandang ternak, atau dikasihkan di baskom kecil atau cepuk gitu, teman-teman. Bisa menggunakan telur puyuh yang diremas-remas atau telur ayam. Nah, telur ayam juga diremas-remas ya, teman-teman. Nah, itu juga akan memberikan kalsium yang bagus nantinya untuk calon anakan yang ada di dalam telur tersebut. Kalau kebanyakan kalsium juga, cangkang telur itu juga akan susah untuk pecah.
Jadi juga jangan banyak-banyak, jadi yang pas saja ya teman-teman, yang sedang-sedang saja. Itu dikasihkan hamin sebelum dia bertelur juga bisa. Saat dia sudah mengerami bisa dicabut kembali, seperti itu teman-teman. Selanjutnya usahakan, yang ketiga itu usahakan alas atau rumput yang ada di glodok itu sering diganti, minimal 3 kali panen itu diganti dengan daun cemara atau rumput yang baru. Nah gitu teman-teman, karena itu mengakibatkan adanya kutu, adanya sejenis serangga-serangga kecil yang nantinya indukan tersebut tidak nyaman saat mengerami. Nah gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya yang keempat yang sering kita jumpai itu adalah suasana di dalam kandang ternak kita. Usahakan bebas dari predator, entah itu cicak, entah itu tokek, entah itu tikus. Nah usahakan bagaimana kita mendesain kandang tersebut supaya tidak banyak gangguan-gangguan dari predator ataupun dari kebisingan ataupun dari berisik. Nah, dan usahakan teman-teman kalau punya indukan murai batu itu yang kita ajari supaya tidak sering terganggu, dalam arti dia tidak peka. Kita sering saja membuat kebisingan, kita sering saja keluar masuk, itu enggak masalah, usahakan semacam itu. Tapi kalau burung indukan murai batu yang tidak semacam itu ya, kita harus menjauhi hal-hal yang tentang kebisingan tadi teman-teman. Nah itu jadi supaya indukan yang sedang mengerami itu dia pengeramannya semaksimal mungkin, gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah sebagai berikut. Nah, ada hal-hal kecil, jangan juga sering ditengokin, ya kan, jangan sering ditengokin. Kita menetas satu, kita tengokin, kita foto, kita upload, jangan. Usahakan kalau benar-benar maksimal dalam arti indukan itu supaya pengeramannya maksimal, ya harus dihindari semacam itu ya teman-teman. Terus yang terakhir itu mengenai kembali ke yang maha kuasa, dalam arti rezeki kalau kita rezekinya bagus, rezekinya baik, ya tidak kemana-mana teman-teman. Tapi itu tadi adalah ikhtiar kita dalam dunia beternak murai batu. Jadi sedikit sharing penjelasan, mungkin kalau teman-teman ada tambahan lagi bisa ditambahkan di kolom komen ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman minta dukungannya sampai saat ini untuk subscribe, klik tombol lonceng. Bila nanti ada video-video terbaru kita akan ulas ke video selanjutnya. Dan buat teman-teman kita bisa tanya jawab, ada nomor WhatsApp saya juga di logo, di bio juga ada, nanti bisa lebih lanjutnya di via WhatsApp atau via telepon semacam itu teman-teman. Jadi sedikit ini untuk sharing kita akhiri dulu ya. Mohon maaf misalkan ada salah, mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti teman-teman juga bisa menambahkan di kolom komentar, karena kita bukan sebagai menggurui, kita hanya sharing saja teman-teman, gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sampai mana.